Assalamualaikum, halo teman-teman, jumpa lagi dengan video aku. Di video kali ini aku mau share resep roti tuna yang super enak dan lembut banget. Sebelum dimulai, aku mau ucapin makasih banyak buat kalian yang udah klik video ini. Jangan lupa di like dan di subscribe juga ya. Oke, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah menyiapkan bahan toppingnya. Di sini aku sudah siapkan 1 kaleng tuna, bebas mereknya, bisa apa aja, dan secukupnya bawang bombay dicincang kasar. Jadi di video aku nggak rekam pas numisnya, karena ditumis-tumis biasa aja ya, dikasih garam dan lain-lain. Nah, ini udah jadi toppingnya, kemudian kita sisihkan. Selanjutnya ini aku mau siapkan bahan keringnya terlebih dahulu. Di situ ada 275 gram tepung terigu protein tinggi, kemudian untuk bahan kering kedua itu aku pakai susu bubuk sebanyak 15 gram, dicampur saja ya dengan tepungnya. Kemudian bahan kering yang ketiga yang selanjutnya aku pakai creamer ya. Di situ aku pakai merek yang aku kasih lihat di video, itu sebanyak 15 gram juga, sama takarannya dengan susu bubuknya. Tapi ini opsional ya teman-teman, kalau nggak mau pakai bisa di skip aja. Bahan selanjutnya di situ aku tambahkan ragi instan sebanyak setengah sendok teh. Kemudian bahan basahnya ada 125 ml susu cair ditambah dengan 1 butir kuning telur. Kemudian ini diaduk-aduk aja sampai tercampur rata antara susu cair dan kuning telurnya. Selanjutnya di situ aku menyiapkan gula putih halus, gula pasir yang sudah dihaluskan sebanyak 50 gram. Ini sebenarnya harusnya tadi dicampur dengan yang bahan keringnya ya, cuma aku lupa. Jadi nggak apa-apa lah ya. Nah, ini dicampur saja dengan bahan keringnya, kemudian diaduk-aduk merata. Terus di tengah-tengahnya itu dikasih kubangan, dikasih cekungan gitu untuk menuang bahan basahnya. Oh iya teman-teman, untuk bahan basahnya di situ aku awal-awalnya memakai 125 ml terlebih dahulu, nanti bisa ditambahkan belakangan kalau masih keras ya adonannya. Pokoknya resep lengkapnya itu aku siapkan di description box ya, di kolom deskripsi. Nah, ini aku tambahin lagi susu cairnya, kemudian kita uleni saja. Ini bisa langsung pakai mixer, bisa pakai tangan, bebas. Di situ aku nguleninya pakai mixer ya teman-teman, karena menurutku lebih praktis. Nah, ini diuleni aja terus sampai menggumpal seperti yang di video. Kalau sudah menyatu menggumpal, ini aku tambahkan dengan 50 gram margarin atau butter ya. Kalau lebih enak lagi itu pakai butter pastinya, tapi margarin aja udah cukup. Dan aku tambahkan secukupnya garam. Ini kemudian aku uleni lagi, diuleni terus sampai kalis elastis. Setelah kurang lebih selama 7-10 menit,
Ini sudah cukup diuleninya, terlihat sudah kalis elastis ya teman-teman. Untuk mengetahui apakah adonannya sudah elastis, ini adonannya diambil sedikit terus ditarik-tarik seperti ini. Kalau adonannya tidak gampang sobek, berarti sudah elastis. Selanjutnya kita siapkan wadah untuk proofingnya. Di sini aku pakai wadah yang tadi aku pakai untuk menguleni. Dioles-oles sedikit dengan margarin, dioles dengan minyak juga boleh sedikit aja. Kemudian adonannya kita bulat-bulatkan dan kita tutup dengan kain bersih. Kita diamkan selama kurang lebih 45 menit atau mengembang 2 kali lipat. Nah, ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat, kemudian aku kempeskan. Kemudian adonannya aku bagi-bagi. Di situ aku timbang ya teman-teman adonannya. Kalau kalian nggak mau timbang nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau mau ukurannya rata, ukurannya sama semua, itu sebaiknya ditimbang aja. Atau dikira-kira juga boleh, sama aja ya. Aku di situ nimbangnya satu adonan itu 50 gram ya. Selanjutnya adonan yang sudah dibagi-bagi tadi kita bulat-bulatkan, dan di sini cara aku membulatkannya ini seperti ini ya teman-teman. Jadi aku nyari bagian halusnya yang di adonannya itu. Kalau udah ketemu halusnya, kemudian bawahnya dicubit-cubit lalu di rounding seperti di video ya teman-teman. Nah, ini sekali lagi aku tunjukin cara aku ngebuletinnya. Ini aku cari bagian halusnya dan bawahnya langsung dicubit-cubit seperti di video. Kemudian yang terakhir di rounding seperti ini, biar bekas cubitan yang tadi itu bisa halus juga gitu ya teman-teman. Nah, ini kemudian adonan yang pertama kita bulatkan tadi langsung kita pipihkan saja. Kita mulai dari adonan yang pertama kali kita bulatkan ya teman-teman. Oh iya teman-teman, adonan yang menunggu untuk dipipihkan itu sebaiknya ditutupi kain bersih ya teman-teman, biar atasnya itu nggak kering gitu. Cuma aku lupa. Nah, ini langsung aja ditata di atas loyang gitu. Dan loyangnya nggak perlu diolesi margarin ya teman-teman. Jadi cukup dialasi dengan kertas baking. Setelah semua adonan dipipihkan, kemudian ini diistirahatkan selama kurang lebih 45 menit atau sampai mengembang 2 kali lipat. Sembari menunggu, disiapkan juga untuk topping yang lainnya. Di situ aku pakai keju slice. Nah, keju slice-nya ini aku potong menjadi 4 bagian karena menyesuaikan dengan ukuran adonan rotinya ya. Nah, untuk bahan topping selanjutnya aku juga tambahkan mayones secukupnya dan saus sambal secukupnya. Kalau nggak mau pedas bisa pakai saus tomat. Ini adonannya sudah cukup mengembang ya teman-teman, jadi langsung aja tengahnya atau bagian tengahnya itu dipipihkan untuk tempat
bagian tunanya gitu. Nah, pertama-tama aku kasih keju. Kemudian di atas keju aku tambahkan tuna yang sudah ditumis tadi. Kemudian diberi topping saus sambal dan selanjutnya topping mayonesnya. Dan terakhir aku tambahkan parsley di situ biar cantik ya. Kalau kalian nggak punya parsley di rumah, bisa di skip aja ya. Atau mungkin mau diganti dengan oregano juga bisa. Nah, sentuhan terakhirnya di situ aku tambahkan olesan susu cair di bagian pinggir-pinggir rotinya, biar nanti pas di oven rotinya nggak terlalu kering gitu ya teman-teman. Ternyata loyangnya nggak cukup ya teman-teman, jadi aku bagi-bagi lagi biar nggak terlalu nempel-nempel gitu nanti, soalnya kan pas di oven itu dia ngembang gitu ya. Kemudian di oven dengan suhu 160 derajat Celcius panas atas bawah selama 15-20 menit. Disesuaikan dengan oven masing-masing ya teman-teman. Nah, di situ aku balik loyangnya karena panasnya nggak merata ya kalau ovenku, jadi biar warnanya matang merata gitu, jadi aku balik aja. Akhirnya udah mateng nih teman-teman rotinya. Nah, pas lagi panas-panas baru keluar dari oven, ini langsung diolesi saja dengan margarin atau butter. Biar lebih glowing, biar lebih kelihatan basah gitu. Nah, ini bawahnya matangnya merata. Ini ovenan yang kedua, dan ovenan yang pertama ini dia agak gosong. Gak apa-apa teman-teman, itu masih lembut kok. Nih rotinya kelihatan empuk banget ya teman-teman nih. Aku pencet-pencet kayak gini aja udah kelihatan banget ini empuknya, lembut. Kita coba sobek. Jangan sampai ngiler ya teman-teman. Kalau ngiler langsung aja dicobain resepnya. Ini tuh rotinya enak banget loh teman-teman, empuk, lembut, manisnya juga pas, nggak terlalu asin. Pokoknya resep ini recommended banget, wajib banget buat kalian coba di rumah ya. Ini toppingnya bisa banget diganti dengan topping yang lain ya, misalnya ayam atau daging giling gitu ya. Oke deh teman-teman, sekian dulu video kali ini. Makasih buat kalian yang udah nonton. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum.